Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah itu asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini ada kategori penguasaan kompetensi. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu berpusat pada kebutuhan. Yang keduanya belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Dan yang ketiganya itu menunjuk kinerja dengan menerapkan konsep. Nah, yang keempat pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang kelima, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, atau pembelajaran berbasis konten. Nah, yang pertama yaitu berpusat pada materi pembelajaran. Nah, yang kedua, belajar untuk cakupan materi. Yang ketiga, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Nah, yang keempat, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan yang nyata. Nah, yang kelima, orientasi pada nilai akhir. Nah, yang selanjutnya itu kategori tingkat penguasaan kompetensi yang perlu diinvestasikan khusus. Tentu ada dasarnya, ada cakap, tentu ada mahir. Nah, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut. Yang pertama itu kebutuhan. Kebutuhan itu memiliki prasyarat belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Nah, cara formalnya atau informalnya yaitu memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Nah, setelah itu perlu intervensi khusus, yaitu struktur pembelajarannya, yaitu kontennya pembelajarannya yang sifat mendasar dan pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjutnya, yaitu kebutuhan. Siswa sudah mulai berkompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Nah, cara formalnya atau informalnya mengendalikan program pelatihan yang lebih maju, yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi dan pemecahan masalah. Terus dasarnya yaitu struktur pembelajaran untuk pembelajaran di tingkat dasar masih didorong oleh program yang terstruktur. Namun perlu memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran. Yaitu ada pendekatan, coaching, simulasi, dan pemecahan masalah. Sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Lalu selanjutnya yaitu analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut. Kebutuhannya yaitu kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Cara formalnya atau informalnya yaitu siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal dan konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks lebih nyata. Struktur pembelajarannya yaitu pembelajaran lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kerja. Nah, pendekatannya memberikan dukungan kinerja kepada siswa dengan tingkat kompetensi cakap. Diperlukan pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar di luar sekolah. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan mahirnya. Kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personalnya dan deskriptif mengenai dirinya sendiri. Nah, cara formalnya pembelajaran merupakan aktivitas
berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Nah, struktur pembelajarannya, strategi dan pembelajaran disesuaikan termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatannya itu pembelajarannya bersifat kolaboratif, melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi asesmen kompetensi minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.